Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Bukhari nomor 2029, menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu ra'sahu wa huwa fil masjidi fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajah idza kana mu'takifa. An Urwah an Aisyah qalat, Urwah ini tabi'in, masih keluarga dari Siti Aisyah. Siti Aisyah ini istri Nabi, qalat as-sunnah alal mu'takif alla ya'ud. Jadi Nabi itu apabila ada perlu, beliau tentu masih datang ke keluarga agar menjaga kemesraan dan lain sebagainya. Iktikaf itu kepentingan kita pribadi, tapi juga jangan meninggalkan kepentingan orang banyak. Misalnya ada orang yang perlu kita bantu, orang sakit, jenazah, dan lain sebagainya itu. Apabila perlu bantuan kita, tentu kita tidak mementingkan keperluan kita pribadi saja. Karena di dalam hadis Bukhari yang lain, seperti Bukhari 13, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-Quran, Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ibadah jalan tapi juga tolong menolong, membantu kehidupan di masyarakat tetap jalan juga. Dan apakah kalau itikaf tidak boleh kumpul dengan istrinya? Di Bukhari 2030 menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiruni wa ana haid. Ya bolehlah. Jadi bahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ini tentang puasa ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Jadi waktu di keluarga, waktu kita mau pergi itikaf sebentar, itikaf, waktu puasa, puasa, waktu bekerja, bekerja, waktu tidur, tidur. Istadalla bihi ala jawazil itikaf bi ghairi shaum li'anna al-laila laysa dharfan lis-shaum falau kana syartan la amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bih. Berikutnya 2033. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan, fa kuntu adribu lahu khiba'an fa yusalli as-subha thumma yadkhuluhu. Fasta'dhanat Hafsatu Aisyata an tadriba khiba'an, fa adinat laha fa darabat khiba'an. Falamma ra'athu Zainab bintu Jahshin darabat khiba'an akhara falamma asbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a al-akhbiyata فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. Jadi dulu Siti Aisyah itu itikaf, lalu Siti Hafsah ngikut, lalu Siti Zainab bintu Jahas juga ikut, lalu terlalu banyak kemah di masjid itu. Sehingga mengganggu pemandangan, sempit, dan khawatir memaksakan diri, maka Nabi menyampaikan, nggak usah beginilah, ini barang sunnah, lakukan saja menurut kemampuan. Lalu Nabi tidak iktikaf waktu itu agar tidak orang memaksakan diri, lalu Nabi mengganti iktikafnya itu di bulan Syawal, 10 hari dari bulan Syawal. Jadi Nabi itu selalu segala sesuatu apalagi yang sunnah itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan tidak memaksakan diri. Kalau situasinya memungkinkan dan tidak memaksakan, maka semuanya akan dapat berjalan dengan nyaman. Demikian juga istrinya Nabi. Istrinya Nabi setelah tidak itikaf saat itu, apalagi saat Nabi masih hidup, maka setelah Nabi tidak ada,
karena situasi memungkinkan, tidak punya tanggungan apa-apa, ekonomi sudah cukup, badan sehat, dan tidak mengganggu orang lain, tidak ikhtilat, situasi dan kondisi yang memungkinkan, maka summa atakafa azwajuhu min ba'di. Maka setelah Nabi wafat beliau, karena sudah sepuh juga, beliau itikaf di masjid. Bukhari 2026. Fathul Bari juz 4 halaman 341 atau Bukhari 2037, Fathul Bari juz 4 halaman 354. Ini juga sebagai jawabannya bahwa katanya perempuan itu sholatnya lebih baik di rumah. Tidak juga, namanya orang juga sholat di mana aja. Buktinya kewajiban haji itu dari semua penjuru itu untuk laki dan perempuan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Demikian juga jangankan yang wajib, yang sunnah saja Siti Aisyah dan Ummahatil Mukminin itu iktikaf di masjid. Kalau beliau kan juga butuh pengajian dan lain sebagainya. Jadi kalau ke pasar boleh, kalau ke masjid tidak boleh, lebih baik di rumah kalau sholat. Ya yang benar aja lah. Jadi lihat situasi dan kondisi ya. Yang penting tidak ikhtilat, juga pakaiannya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu ini mengkodoi barang yang sunnah. Buktinya apa? Itu itikaf dibayar di bulan Syawal 10 hari. Biasanya 10 hari di akhir. Demikian juga ada yang mengatakan Nabi itu biasanya kalau subuh itu mulai, setelah sholat subuh ada yang pendapat lagi masuk sebelum tenggelamnya matahari. Jadi lihat situasi dan kondisi lah. Lalu di Bukhari 2035 menurut Ali ibnul Husain radhiyallahu anhuma anna Safiyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratu annaha ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid fil ashril awakhir min Ramadan fatahaddathat indahu sa'atan thumma qamat tanqalibu faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maha yaqlibuha hatta idza balawat babal masjid inda babi ummi salamah marra rajulani minal ansar fasallama ala Rasulillah faqala lahuman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innama hiya Safiyatu bintu Huyai faqala subhanallahi ya Rasulullah wa kabura alaihima faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna syaitana yablughu min ibni adama mablagha dam wa inni khasyitu ay yaqdhifa fi qulubikuma syai'a. Di Bukhari 2035. Waktu itu Nabi mengantarkan istrinya waktu pulang. Jadi Nabi itu kalau keluarganya datang disambut, keluarganya mau pulang, misal mau pulang ke kediamannya karena keluarganya tidak hanya satu, itu diantarkan. Begitu. Lalu ketika Nabi mengantarkan itu ada dua orang sahabat Ansor yang melihat, maka Nabi khawatir menimbulkan fitnah, Nabi menjelaskan. Biasa-biasa aja jalannya, karena ini bukan siapa-siapa, ini Sofia. Karena khawatir orang itu menuduh bahwa Nabi ini telah berbicara dengan seseorang yang bukan keluarganya dan lain sebagainya lah. Jadi untuk sesuatu yang mengkhawatirkan, menimbulkan tuduhan yang tidak-tidak, lebih baik kalau memungkinkan kita sampaikan agar tidak melahirkan fitnah yang lebih besar. Tidak baik buat kita, tidak baik juga buat orang lain. Khawatir menjadi sumber fitnah bagi orang lain. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya tidak usah memaksakan diri, semua harus diklarifikasi. Ini Bukhari 2038, 2039, 3101, 3281, 6219, 7171. Lalu di 2037 menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha itakafat ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun mustahadha min azwajih. Istri Nabi, ada yang berpendapat Ummi
Ummi Salamah katanya juga ikut iktikaf waktu itu padahal dia di zaman Nabi dalam keadaan mustahadhah, orang yang keluar darah tapi darah penyakit. Jadi boleh iktikaf asal dia pakai softtek atau bawahnya itu pakai pengaman. Jadi namanya iktikaf itu ini hadis Bukhari ya 2037 dengan tidak niat mengotori masjid atau di tempat tertentu fakanat taral humrata was-sufrata farubbama wada'na at-tosta tahtaha wa hiya tusalli. Nah, apalagi ini kan bukan darah haid ya. Jadi boleh. Yang penting ini karena mustahadhah jadi boleh memang ke masjid dan mesti pakai softtek agar tidak mengotori. Jadi boleh itikaf di zaman Nabi juga itikaf kalau memungkinkan ya. Lalu berikutnya yaitu hadis Bukhari 2043 anna Umar radhiyallahu anhu nadhara fil jahiliyati ayyatakifa fil Masjidil Haram qala urahu qala lailatam faqala lahu Rasulullah ufi binadrika. Suatu ketika Sayyidina Umar bertanya pada Nabi, Nabi saya itu waktu dulu belum masuk Islam punya nadar, punya keinginan saya itu ingin itikaf. Lalu Nabi menyampaikan, semua niat baikmu itu maka kalau memungkinkan sekarang penuhi gitu. Lalu di hadis berikutnya 2044 menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yauma. Jadi menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an di Bukhari 2044 4998 Nabi itu biasanya di akhir bulan Ramadan 10 hari itu beliau iktikaf. Tapi di saat beliau mau wafat itu beliau iktikafnya menjadi 20 hari. Jadi begitulah mulai tanggal 10 berarti ya. Ini maksudnya apa? Di saat sisa-sisa umur sebaiknya kita meningkatkan ibadah, infak, zikir, baca Quran, terus makin menjauh dari kemaksiatan baik waktu maupun tempat gitu kan. Nabi tadinya itikaf 10 hari saja. Bisa dikatakan seperti itu agar tidak memberatkan. Lalu di akhir hayat beliau ditambah itu menjadi 20 hari. Ajaban lil muslimin tarakul i'tikaf wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatruku mundu dakhala al madinata hatta qabadahullah. Idza balagu aqsal umur ala aqsal atau sukun bisa umri atau umur liyalqau Allah ala khairi ahwalihi. Agar saat kita wafat itu bisa betul-betul dalam keadaan kita ini menjadi orang yang baik. Kalau kita di sisa umur tidak betul-betul memaksakan diri, menjaga diri dari berbagai yang syubhat, maka khawatir kita meninggal dalam keadaan yang kurang baik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Mudah-mudahan kita wafat kalau tiba waktunya di tempat yang baik, lalu dalam keadaan melakukan yang baik seperti ibadah, berpuasa, atau seperti Mekah, Madinah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua umat Islam meninggal dalam keadaan baik semua. Wakila as-sabab fihi anna Jibril kana yu'ariduhu bil Qur'an fi kulli Ramadan marratan falamma kana al-'am alladhi qubida fihi aradahu bihi marratain falidzalika i'takafa qadra ma ya'takifu marratain wa kana ya'ridu 'alaihi al-Qur'ana fi kulli 'amin marratan falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi aradahu 'alaihi marratain. Waqala Ibnul Arabi yahtamilu an yakuna sababu dzalika annahu lamma taraka al-i'tikafa fil ashril al-akhiri
بسبب ما وقع من أزواجه واعتكف بدله أشهرا من شوال اعتكف في العام الذي يليه 20 ليتحقق قضاء العشر في رمضان. Ya, wa aqwa min dzalika annahu innama i'takafa fi dzalikal 'am 20 li'annahu kana al-'amul ladzi qablahu musafira. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan fasafara 'aman falam ya'takif falamma kana al-'amul muqbil i'takafa 20 wa yahtamilu ta'addudu hadhihi al-qissati bi ta'addudi as-sabab fayakunu marratan bisababi tarkil i'tikafi li 'udri safari wa marratan bisababi aradil Qur'ani marratain. Jadi yang jelas Nabi itikaf di sisa umurnya 20 hari di bulan Ramadan, tentang teknis dan sebabnya bermacam-macam. Yang terakhir hadis Bukhari 2046 menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat turajjilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya haid wa huwa muhtakifun fil masjidi wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sahu. Demikian ini hadis Bukhari mulai dari 2029 sampai 2046, Fathul Bari juz 4 halaman 344 di sebelah kanan sampai 360 kanan lagi. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf, dengan tetap menghargai mungkin ada pendapat yang berbeda. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.